Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik ya? Sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, selanjutnya itu Ibu akan menyampaikan materi mengenai limit fungsi aljabar. Materi limit fungsi aljabar ini merupakan materi baru ya, jadi sebelumnya kalian belum pernah mempelajarinya. Jadi ini benar-benar materi baru, jadi untuk pertemuan kali ini nanti Ibu akan lebih banyak menyampaikannya kepada kalian. Sebelumnya, mohon maaf karena proyektornya rusak, jadi hari ini kalian bisa menggunakan HP kalian masing-masing. Nanti materinya akan Ibu share ya. Selanjutnya, nanti Ibu akan jelasin menggunakan laptop secara langsung. Silahkan kalian bisa membuka HP kalian masing-masing. Materinya Ibu udah kirim ya. Jadi kalian bisa langsung buka slide yang pertama. Materinya yaitu limit fungsi aljabar. Kita tuliskan dulu. Jadi materi kita hari ini yaitu limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu limit fungsi aljabar, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar limit fungsi aljabar. Kalian coba buka slide yang kedua. Slide yang kedua ini aku memberikan kalian sebuah ilustrasi. Jadi perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini ada pertanyaan. Jarak Andi dan tembok itu adalah 20 meter. Jadi dari Andi ke tembok ini jaraknya adalah 20 meter. Andi ingin berada tepat di 20 meter tersebut. Menurut kalian apakah Andi bisa berada tepat di 20 meter? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bisa nggak kira-kira Andi tepat berada di 20 meter? Lanjut ya. Jadi setelah Andi berjalan dari awal dia tempat berdiri menuju tembok sejauh 20 meter tadi, ternyata apa yang terjadi? Ternyata setelah Andi berjalan menuju ke titik 20 meter tersebut, Andi tidak bisa berada tepat di 20 meter tersebut, ya kan? Karena apa? Karena tepat di 20 meter ini itu ada tembok, jadi Andi nggak bisa tepat berada di 20 meter. Yang artinya itu kedudukan Andi hanya bisa di dekat tembok. Jadi Andi nggak bisa tepat di 20 meter karena ada tembok. Jadi Andi hanya bisa mendekati tembok, ya kan ya. Selanjutnya, bisa kalian baca, berdasarkan ilustrasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Andi itu berjalan sejauh 20 meter, tetapi tidak sampai 20 meter. Nah, bisa saja Andi ini hanya bisa sampai di 18 meter atau di 19 meter atau di 19,9 meter ya. Jadi Andi nggak bisa tepat berada di 20 meter karena ada tembok. Andi itu hanya bisa berada di dekatnya atau di sekitar atau di hampir berada tepat di 20 meter. Nah, dari sini kalian bisa mencoba untuk memahami apa itu limit. Nah, di dalam matematika
kata hampir atau mendekati itu dianalogikan dengan limit. Jadi limit itu bisa kita artikan sebagai mendekati, hampir, sudah dekat, ya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan limit dalam matematika seperti apa ya? Apa itu limit? Nah, di dalam bahasa matematika, kata hampir mendekati sebagai batas menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tapi tidak bisa dicapai, seperti ilustrasi yang sudah Ibu paparkan tadi, Andi ingin berjalan, itu dapat dianalogikan dengan limit. Jadi limit itu dalam matematika bisa kita artikan sebagai batas menuju suatu batas atau mendekati atau bisa juga hampir. Tapi yang biasa sering kita gunakan yaitu mendekati. Nah, limit itu di matematika dipakai sebagai apa sih? Di mana kita memakai konsep limit itu sendiri. Nah, pada suatu fungsi. Jadi limit itu sangat berhubungan dengan fungsi. Limit itu berhubungan dengan fungsi. Sesuai dengan judulnya, fungsi, limit fungsi aljabar. Jadi di dalam fungsi, seperti yang sudah Ibu jelaskan dulu di kelas 10, fungsi itu memiliki domain dan modul. Di slide selanjutnya tadi itu pada suatu fungsi terkadang pada suatu titik tertentu nilai fungsinya itu tak tentu. Maksud nilai tak tentu itu nanti ketika kita masukkan misalnya bilangan real x, itu nanti hasil fungsinya atau nilai dari fungsinya itu bernilai 0/0 gitu ya. Nah, meskipun demikian akan tetapi masih bisa dicari berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu didekati. Jadi sebelum kita melanjutkan mengenai tadi konsep dasar limit, Ibu akan memberikan contoh yang lain. Sekarang coba kalian sebutkan angka berapa saja yang mendekati angka 3. Coba sebutkan angka berapa saja yang mendekati angka 3. Ya, 2. Berapa lagi? 1. Selain angka ini ada lagi enggak? Jadi coba ya kita gambarkan dengan garis bilangan. Ini ada angka 1, ini ada angka 2, ini ada angka 3, ini ada angka 4. Jadi sebenarnya angka yang mendekati angka 3 itu banyak sekali ya. Jadi di sini ada mungkin ada 2,99, ada 3,1, ya kan, banyak sekali. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mencoba untuk menentukan limit dari suatu fungsi menggunakan tabel. Sebelumnya bagus dulu ya. Sebelumnya coba kalian buka buku kalian halaman 223 ya. Nah, ini misalkan kita punya fungsi. Fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Coba kalian tentukan nilai fungsi ini jika kita masukkan x-nya itu sama dengan 1. Kita coba ya. S1 itu berarti sama dengan 1 kuadrat kurang 1 dibagi 1
Nah, ternyata ketika kita masukkan bilangan 1 ke dalam fungsi ini, hasilnya yaitu kita dapatkan 0/0. 0/0 ini kan tidak tentu ya. Jadi kita harus mencari, nah di sini kita menggunakan limit untuk mencari nilai yang mendekati ketika kita masukkan 1. Nah, kita bisa menggunakan tabel. Nah, ketika kita memasukkan X-nya itu 0, maka kita akan dapatkan nilai fungsinya yaitu 1. Dan ketika kita memasukkan 0,5, kita dapatkan nilai fungsinya yaitu 1,5. Ketika kita memasukkan di sini 0,7, kita dapatkan nilai fungsinya 1,7. Ketika kita memasukkan X-nya 0,9, kita dapatkan nilai fungsinya 1,9. Nah, ketika kita memasukkan di sini 0,99, yaitu X-nya yang mendekati 1, kita dapatkan nilainya yaitu 1,99. Terus ketika kita memasukkan 1, tadi kan kita dapatkan tidak tertentu ya. Jadi dengan menggunakan tabel ini kita akan mencoba untuk mencari nilai yang mendekati ketika fungsinya itu X-nya kita masukkan 1. Karena kalau 1,01 kita dapatkan 2,01. Dari tabel ini kalian bisa menyimpulkan bahwa ketika kita memasukkan X yang mendekati 1 pada fungsi f(x) yang sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, maka kita dapatkan nilainya itu dia mendekati angka 2. Kayak gitu ya. Jadi berdasarkan definisi limit, kita bisa menuliskan limit x kuadrat min 1 dibagi x min 1 dengan x mendekati 1, maka hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi cara menuliskan limit atau nilai yang mendekati 1, ini bacanya itu ya. Jadi nilai limit x kuadrat min 1 x min 1 mendekati 1 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini mengenai limit, Ibu akan cukupkan sampai di sini. Jadi untuk selanjutnya kalian coba kerjakan soal latihan yang ada di buku kalian. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai materi limit, masih limit, yaitu masuk pada sifat-sifat limit kayak gitu. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Banyak salahnya dalam menyampaikan